Halo Mavindoers, balik lagi di BTS atau Bincang Tangkal Hoax episode ke-9. Bersama saya Lutfi Oktari Jasmine dari Komisariat Mavindo UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai host BTS kali ini. Nah, konten BTS sendiri merupakan bagian dari program media, yaitu program yang dilaksanakan Mavindo bersama mitra lainnya untuk mewujudkan ekosistem informasi siber yang aman. Nah, program media ini sendiri di-project officially oleh Mas Dedi Helsianto. Nah, Mapidowers, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang pengaruh hoax terhadap praktik keberagaman. Nah, berkaitan tentang tema kita pada kali ini, kita sudah ditemani oleh Mbak Yuni Pulungan, selaku manajer kampanye Serikat Jurnalis untuk Keberagaman. Halo Mbak Yuni. Hai Lutfi, selamat sore. Pagi, siang, sore, malam, dimanapun yang lain juga sedang menonton. Gimana nih Mbak kabarnya nih? Baik. Aku lagi di Jakarta dan sedang terik-teriknya ya hari ini. Kamu gimana? Di Solo berarti nih? Iya, aku di Solo. Solo agak mendung sih di sini sih. Wah, agak enak ya. Jakarta terik banget beberapa hari terakhir. Oke Mbak, mungkin bisa perkenalan diri biar Mavindowers juga lebih mengenal Mbak Yuni sendiri. Silahkan Mbak. Iya, terima kasih Lutfi. Halo teman-teman Mavindowers gitu ya panggilnya. Ya. Aku Yuni Pulungan, aku manajer program di Serikat Jurnalis untuk Keberagaman, tapi juga bareng teman-teman kampanye di Sejuk memegang kampanye ya. Kampanye online dan offline. Mungkin sekalian kenalin Sejuknya apa kali ya. Jadi Sejuk itu singkatan dari Serikat Jurnalis untuk Keberagaman. Itu kita adalah sebuah lembaga non-profit yang isu utamanya bergerak di isu media massa dan keberagaman. Jadi tujuan utamanya adalah bagaimana menciptakan media massa yang lebih inklusif dan memberikan ruang-ruang kepada teman-teman kelompok rentan, kelompok-kelompok minoritas mungkin lebih familiarnya, yang seringnya itu tidak mendapat ruang di media, dan karena tidak mendapat ruang itu sering sekali karena disinformasi dan misinformasi mendapat stigma, mendapat stereotip, berujung pada tindakan-tindakan intoleransi gitu. Jadi Sejuk percaya media massa sebagai platform edukasi dan platform yang mencerdaskan semua penikmatnya, dapat membantu untuk mewadahi pemenuhan akses dan hak teman-teman kelompok rentan. Seperti itu Lutfi. Oke, luar biasa sekali ya Sejuk ternyata. Nah, tadi kan bahas misinformasi dan disinformasi. Nanti kita akan bahas itu ya Mbak ya, teman-teman. Tapi selanjutnya kita akan bahas kan selaku manajer kampanye Serikat Jurnalis untuk Keberagaman nih. Hidup di Indonesia kan ya terdiri dari beberapa suku, agama, dan budaya. Nah, kita bahas dulu bagaimana sih Mbak praktik keberagaman dari kaca Mbak Yuni sendiri saat ini. Iya, kalau pakai kata beberapa itu agak-agak cocok ya Lutfi ya, ada banyak sekali gitu ya. Kalau kita sih menyebutnya mungkin dari yang paling besar ya, agama gitu. Agama yang difasilitasi oleh negara aja ada 6 gitu, yang tidak difasilitasi ada banyak sekali, termasuk etnis, ras, kemudian identitas-identitas yang kita bawa dari lahir ya, kayak kondisi fisik tertentu yang berhubungan dengan teman-teman difabel, kemudian teman-teman ragam gender dan seksualitas, termasuk identitas seksualitas dan identitas gendernya, itu juga masuk ke dalam ranah isu keberagaman ya, terutama yang menjadi isu utamanya teman-teman Sejuk gitu. Kalau ditanya gimana sih sebenarnya praktik keberagaman di Indonesia, wah ini agak panjang ya Lutfi ngebahasnya gitu. Tapi kalau ditanya mungkin sebenarnya kita bisa berkaca pada diri sendiri ya gitu. Kalau kita ngelihatnya dalam sehari-hari itu seperti apa gitu. Apakah kita punya banyak teman, banyak lingkungan di sekitar kita dari ragam agama, beda agama terutama ya. Apakah kita punya banyak teman atau orang di sekitar kita dari ragam etnis, dari ragam kebudayaan, ragam wilayah gitu. Apakah kita punya teman yang misalnya
misalnya beda agama, beda etnis, beda orientasi seksual, beda jenis kelamin yang mengalami pembatasan akses gitu, punya kesulitan mendirikan rumah ibadah, punya kesulitan mengakses administrasi. Kalau misalnya kita melihat ke dalam diri kita sendiri masih ada, artinya ya seperti itulah situasi keberagaman di Indonesia, masih sulit gitu untuk menjadi ruang aman dan ruang nyaman buat kita semua. Tapi sebenarnya kita nggak bisa kayak tarik garis lurus atau kayak mengeneralisasi bahwa semuanya jelek gitu ya Lutfi, karena ada banyak sekali juga sebenarnya cerita-cerita baik di akar rumput di masyarakat bawah yang hidup berdampingan, hidup bersama, tidak melihat perbedaan-perbedaan itu gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana sih sebenarnya situasi keberagaman di Indonesia saat ini, di satu sisi masih sulit sekali untuk teman-teman yang berbeda identitas, tapi di satu sisi banyak kelompok masyarakat, banyak organisasi-organisasi masyarakat yang sedang tumbuh dan sedang bersama-sama bergerak demi kenyamanan untuk kita semua tadi. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Mbak. Kan sesuai dengan tema kita kali ini yaitu pengaruh hoax terhadap praktik keberagaman. Nah, apakah hoax juga mempengaruhi praktik keberagaman sendiri Mbak di Indonesia? Nah, mungkin Mbak Yuni bisa jelasin salah satu contohnya. Ya, kalau ditanya berpengaruh atau enggak, itu berpengaruh sekali ya Lutfi, karena misal seperti ini, Sejuk itu kan bergerak utamanya itu di media mainstream ya, di media profesional gitu ya. Kalau teman-teman mungkin nanya media mainstream itu apa sih? Media mainstream itu ya media yang biasanya kita nikmati sehari-hari. Kok teman-teman familiar mungkin dengan Tribun, Kompas, Liputan 6, Tirto, mungkin Viva.id, Suara.com, itu adalah jenis-jenis media mainstream gitu. Jadi ada dua ranah wilayah sebenarnya yang menjadi kerja Sejuk sehari-hari, yaitu media mainstream dan media sosial. Media sosial tentu teman-teman jauh lebih familiar. Nah, persebaran hoax ini kan sebenarnya banyaknya di media sosial ya Lutfi dan teman-teman semua gitu, dimana tidak ada kontrol, tidak ada filter gitu. Kalau di media mainstream karena kerjanya sebenarnya basisnya profesional, mereka agak mungkin membuat berita-berita yang jatuhnya misleading atau membuat berita-berita dengan tone yang tidak berpihak itu ada banyak gitu. Tapi kalau membuat berita-berita yang hoax itu agak sulit ya, agak susah gitu kita temukan, karena kan mereka sebenarnya pasti memverifikasi gitu, dan itu kan ada double verifikasi ya dari editor, pemret, dan berhubungan dengan kode etik jurnalistik, kemudian berhubungan Dewan Pers. Jadi kalau hoax di media-media mainstream biasanya agak sulit, kecuali Lutfi di media-media online yang tidak terdaftar dalam tidak diakui Dewan Pers ya. Jadi kalau Dewan Pers itu cerita ada sekitar 50.000 media online di Indonesia yang tidak semuanya terverifikasi gitu. Jadi biasanya memang berita-berita hoax, berita-berita viral yang kemudian tidak jelas verifikasinya itu disebarkan oleh media-media online seperti itu. Karena kan sekarang buat media online gampang ya Lutfi. Semua orang bisa buat media online, tinggal buat blog aja, tinggal buat website aja, tinggal sebarkan bentuk redaksi ala-ala dan lain-lain gitu. Ada embel-embel newsnya misalnya, itu udah jadi media gitu. Tapi apakah terverifikasi oleh Dewan Pers ya belum tentu. Biasanya media-media kecil, media-media yang kayak gitu yang ikut menyebarkan hoax. Dan terutama yang paling rajin kita temukan ya media sosial gitu. Facebook, Instagram, Twitter kayaknya ya. Twitter sih enggak ya, Facebook kali ya. Facebook ya, sama WhatsApp grup keluarga kayaknya yang paling banyak menyebarkan hoax. Jadi kalau ditanya apakah berpengaruh, tentu berpengaruh sekali Lutfi, karena dekat dengan keseharian kita, terutama kalau misalnya kita tidak punya perspektif keberagaman yang tepat, kita akan termakan hoax, kemudian ikut menyebarkannya, atau mungkin kita menjadi orang yang memprovokasi juga, atau malah ikut menambah-nambahi sesuai asumsi, tidak tahu kebenarannya, ya itu akan mempengaruhi nilai-nilai keberagaman di sekitar kita. Nah, seperti yang dikatakan Mbak Yuni tadi kan, banyak hoax yang tersebar mulai dari media sosial sampai media yang kecil yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers. Nah, kalau di media sosial seperti kita tahu, Facebook tuh banyak di grup, mulai dari di grup, postingan seseorang,
terus baik berupa gambar, baik berupa video, di Twitter juga, di TikTok yang sedang booming saat ini juga, sampai di WhatsApp group seperti yang dibilang Mbak Yuni tadi. Benar. Nah, dan itu penyebarannya mulai dari satu orang, dari grup ke grup, dan itu cepat banget ya Mbak ya. Benar. Menurut Mbak Yuni sendiri ini siapa sih yang menyebarkan hoax yang menggerus keberagaman Indonesia sendiri di Indonesia? Ini sih sebenarnya mungkin menarik ya kalau kita jadikan survei ya, Lutfi ya. Kita bisa kerja bareng atau mungkin Mbak Vindo bisa punya program kita kayak beneran mencari tahu siapa gitu. Karena kalau mau ngomong satu pihak doang, kayaknya ada pihak-pihak lain misalnya yang emang organisasi tertentu gitu, kelompok tertentu yang memang sengaja menambahi gitu. Mungkin ada dalam satu kasus gitu. Tapi kalau secara general dan sepemahaman aku ya, sejauh ini yang paling banyak berkontribusi dalam penyebaran hoax tentulah masyarakat kita sendiri ya. Seperti yang Lutfi dan teman-teman Mafindo juga pahami, kurangnya literasi, kurangnya pemahaman terhadap isu gitu ya. Apalagi kalau kaitannya dengan isu keberagaman ini terkait dengan tendensi juga sih Lutfi. Mungkin kalau kamu ingat kasus ini ya, uang Rp75.000 itu ya, itu kan agak rame ya, dan menjadi waktu itu kayaknya beberapa hari ya dibahas rame banget gitu di sosial media, bahkan sampai ke Twitter. Kalau udah Twitter tuh udah pasti viral ya, udah sampai kemana-mana tuh dibahas karena ada gambar adat Cina, katanya waktu itu kayak gitu kan, ada gambar adat budaya Cina di dalam uang lembaran 75.000 waktu itu gitu, yang padahal sebenarnya nggak ada gitu. Itu kan hoax ya. Itu gambarnya nggak ada, terus kita juga nggak bisa tuh mungkin teman-teman Mbak Fido tahu, tapi itu kan karena udah saking banyaknya berputar informasinya, kita nggak tahu nih siapa yang mulai pertama kali, itu nggak tahu gitu. Tapi itu kan waktu itu beneran ini ya, menghidupkan kembali kebencian terhadap teman-teman Tionghoa gitu. Yang seperti kita tahu kalau di Indonesia sendiri isu rasisme Tionghoa ini udah dari entah kapan gitu, udah dari zaman sebelum kemerdekaan gitu. Puncaknya di tahun 1998, kebencian terhadap teman-teman Tionghoa yang diakhiri dengan penjarahan, penculikan, bahkan pemerkosaan massal terhadap teman-teman perempuan Tionghoa. Bahkan sampai sekarang ya, kasus COVID kemarin juga memunculkan ketidaksukaan dan kebencian lagi kepada teman-teman Tionghoa karena dianggap COVID-19 berasal dari Cina waktu itu kayak gitu ya, yang sebenarnya nggak ada kaitannya juga dengan teman-teman Tionghoa di Indonesia. Yang kemarin juga uang Rp75.000 itu agak kencang tuh isunya gitu, dikaitkan lagi juga dengan tenaga kerja asing ya, yang kebanyakan juga dari Cina gitu. Jadi contohnya sih kayak gitu ya, dan itu kan yang nyebarin ya masyarakat ya, karena itu loh Lutfi, dia nggak suka gitu, dia nggak suka sama orang Tionghoa karena dia ngerasa berkaitan lagi tuh misalnya dengan isu tenaga kerja asing itu, dia ngerasa mengambil alih pekerjaannya misalnya kayak gitu, atau ada kayak sentimen-sentimen di masyarakat dasar, masyarakat bawah ya, kayak misalnya orang Tionghoa itu kan identik dengan tidak berbaur misalnya kayak gitu, eksklusif, pelit misalnya gitu, atau kayak yang paling fenomenal ya adalah diksi pribumi dan tidak pribumi gitu. Jadi ada indikasi rasis lah di dalamnya gitu. Jadi karena rasa tidak suka itu gitu, karena rasa tidak suka, tidak mengerti kalau diksi pribumi dan tidak pribumi itu seharusnya tidak digunakan, tidak ngerti kalau misalnya ya mereka sebenarnya sama-sama warga Indonesia yang udah ada di negara Indonesia ini udah mungkin lebih lama dari kita gitu ya, sama aja gitu kayak kita. Karena ketidakpahaman tentang itu, termasuk bahwa semua orang berhak atas akses dan kesempatan yang sama di Indonesia sebagai warga negara, ya udah nggak suka, marah, kesel, dia sebarin, dia tambah-tambahin, nyampe ke temennya juga yang nggak suka, yang marah juga, nah itu mereka bersama-sama marah, bersama-sama nggak suka, sama-sama menyebarkan hoax dan menjadi bagian dari provokasi gitu. Menurutku masyarakat sih yang paling
memegang peranan penting, terutama pengguna aktif internet ya. Ya, memang tuh rasa kayak nggak suka, terus kita terpapar hoax, jadi kayak menjadi sebuah fenomena di Indonesia juga ya Mbak ya. Nah, bener. Nah, ketika fenomena itu dibiarkan, apa sih Mbak yang akan terjadi biar Mavindowers tahu? Jadi kalau kita terus-terus ngikutin fenomena ini, apa sih dampaknya ke kita dan ke Indonesia juga? Ya, ini kalau misalnya diteruskan gitu ya, kita tidak aware, tidak sadar, tidak paham bagaimana memfilter mana berita yang benar, mana berita yang enggak, mana informasi yang benar, mana yang enggak, terutama yang berkaitan dengan isu-isu agama, kepercayaan, ras, apalagi berkaitan dengan isu identitas, gender, dan seksualitas ya, itu akan menciptakan budaya yang tidak terbuka gitu, tidak siap untuk menerima banyak hal baru, kemudian akan menjadikan kita cenderung intoleran gitu, cenderung diskriminasi. Karena kan sebenarnya kan inti kalau dalam prinsip hak asasi manusia dan prinsip keberagaman yang selama ini rajin dikampanyekan Sejuk adalah semua orang itu berhak atas akses dan kesempatan yang sama gitu. Saat dimana kita membatasi akses dan kesempatan orang lain hanya karena kita tidak suka, itu adalah tindakan intoleransi gitu, tindakan diskriminasi. Oke, misalnya aku nggak suka nih dengan Lutfi gitu. Kenapa? Ya nggak suka aja gitu. Terus karena aku nggak suka, aku nggak ngebolehin Lutfi hadir sebagai MC di acara ini gitu. Hanya karena nggak suka, nggak boleh dong gitu. Itu kan kayak aku membatasi hak kamu gitu, aku membatasi akses kesempatan yang kamu miliki gitu. Nah, bukan khawatir lagi ya, tapi kemungkinannya kalau misalnya semakin banyak orang yang tidak punya pemahaman tentang hak asasi manusia, terutama tentang kesempatan dan akses yang sama tadi, juga terkait isu-isu keberagaman, kemudian sering banget terpapar hoax dan sering menyebarkannya, dia akan secara tidak sadar atau bahkan secara sadar membatasi akses orang lain tadi gitu. Karena dia ngerasa, ya aku nggak suka gitu. Kenapa? Misalnya kalau isunya Tionghoa tadi, ya dia kan bukan pribumi misalnya gitu. Dia bukan orang Indonesia. Padahal ya dia orang Indonesia gitu. Bahkan diksi pribumi dan non pribumi aja udah dilarang buat digunakan gitu kan. Nggak boleh dipakai. Terus misalnya kayak orang beda agama, ya nggak boleh dong, dalam agamaku aku yang paling benar gitu, artinya agama lain salah gitu. Nggak boleh dia sekolah misalnya, nggak boleh dia menjadi kepala daerah misalnya gitu karena nggak suka. Lah itu kan artinya ada tindakan diskriminasi di situ gitu. Ada tindakan intoleransi yang kemudian berujung pada pembatasan hak dan kesempatan orang lain. Itu yang sebenarnya nggak boleh gitu. Kayak gitu sih Lutfi. Ya, jadi fenomena ini jika terus diteruskan itu bakal muncul kayak rasa intoleran, terus itu tuh yang menyebabkan tidak mendapat akses yang sama ya Mbak ya. Dan mungkin sampai ke perpecahan ya Mbak ya. Bener, kayak misalnya mungkin kalau kamu juga aware ya yang agak baru, jadi kayak gini, ini kan sebenarnya Indonesia ini unik ya. Indonesia bagian barat dan timur ini kan sebenarnya budaya masyarakatnya agak beda gitu. Mungkin ya di barat misalnya satu agama menjadi minoritas gitu. Secara kuantitas dia sedikit orangnya dan tidak kuat lah gitu. Tapi di timur bisa jadi dia kuat gitu. Jadi bisa jadi tuh saling ngefek gitu loh. Kayak misalnya karena ada sekelompok orang yang merasa misalnya gini, di satu daerah, contohnya ya, di satu daerah ada kelompok masyarakat agama A misalnya gitu, banyak nih gitu, terus dia nggak suka dengan agama lain gitu, dia ngerasa ya kampungnya hanya untuk masyarakat agama dia gitu, agama A gitu, terus ada orang, tapi sebenarnya ada sekitar 2 atau 3
anggota keluarga lah di situ yang agama lain, terus pingin bangun rumah ibadah gitu. Tapi karena si warga ini ngerasa nggak suka, mereka ngerasa harusnya tidak boleh ada orang lain di luar agama mereka di situ, nggak boleh lah mendirikan rumah ibadah. Itu kan udah melanggar hak orang ya, udah pembatasan akses, pembatasan hak. Kemudian bahkan tidak ada campur tangan, misalnya negara tidak turun tangan langsung memfasilitasi atau langsung memediasi misalnya. Itu kan bisa jadi masalah ya. Yang kalau besar misalnya itu bakal ngaruh ke daerah-daerah lain gitu. Orang lain akan mengira, oh di sana bisa kok kayak gitu misalnya. Berarti di sini juga bisa dong. Atau mungkin malah kebalikannya, saat yang mayoritas itu menjadi minoritas di agama lain, dia malah jadi korban juga gitu. Dia kayak, kan kau kan saudara seagamamu di sana nggak ngebolehin dia diriin rumah ibadah gitu misalnya. Aku juga nggak suka sama sikap itu, aku nggak akan bolehin kau bangun rumah ibadah di sini gitu. Jadi itu kayak apa ya, kayak butterfly effect gitu ya, ngefek gitu. Orang akan belajar dari tindakan-tindakan orang lain gitu. Nah itu kan sebenarnya dihasilkan dari misinformasi tadi ya, karena dia nggak mendapat informasi yang benar gitu. Dia ada ya orang kayak gitu ya, misalnya kayak kita dekat-dekat dengan orang agama lain, dia akan ngerasa agamanya memudar, ada pemahaman-pemahaman yang seperti itu gitu. Jadi dia menolak, nggak mau dekat-dekat dengan ini gitu misalnya. Apalagi banyak banget tuh hoax-hoax kayak gitu ya. Kayak kemarin tuh apa yang vaksin digunakan untuk memusnahkan agama suatu agama gitu. Itu kan orang kan jadinya mikir, wah nggak boleh vaksin gitu misalnya. Itu aja agak lucu sih sebenarnya kita melihatnya, tapi ya kita nggak bisa memungkiri ada banyak orang yang percaya gitu. Oke. Sebelum kita sampai di penghujung episode kali ini, terakhir nih Mbak, bagaimana sih cara efektif mengatasi masalah hoax yang menggerus keberagaman ini? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Iya. Apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia ya? Pertama, tidak menjadi bagian dari yang menyebarkan hoax. Itu sih yang utama menurutku. Nah, untuk menjadi tidak termasuk orang-orang yang menyebarkan hoax, artinya kan kita harus ngerti dulu ya Lutfi, mana hoax, mana enggak gitu. Artinya harus saring sebelum sharing gitu ya. Artinya kita harus ngerti dulu bahwa ini informasinya benar atau enggak. Ini kalau misalnya kita sebar, taruhlah misalnya hoax ini kan ada yang dia 100% salah, ada yang dia sebenarnya misleading konten gitu loh, kayak emang sengaja diputer menjadi salah gitu. Jadi kayak tone-nya tuh jelek banget gitu. Bunyinya jelek diputer lah gitu misalnya, yang sudut pandangnya. Ada jenis-jenis konten yang seperti itu kan. Jadi di satu sisi misalnya kita tahu nih ini udah bener-bener salah nih gitu, atau di satu sisi kita kayaknya ini enggak 100% salah deh gitu misalnya. Tapi kita tahu kalau ini disebarkan, ini akan memicu keriuh rendahan gitu misalnya, memicu konflik atau berefek terhadap masyarakat di sekitar gitu, terutama yang daerahnya memang rawan konflik kayak aku bilang tadi. Mungkin emang daerahnya sejarah konflik agamanya lama, sejarah konflik etnisnya masih kenceng sampai sekarang misalnya gitu, atau pernah terjadi kasus serupa gitu yang kalau ini kita sebarkan, apalagi belum jelas kebenarannya, bakal memancing kembali konflik-konflik itu menurutku jangan disebar gitu. Jadi penting buat kita ngerti mana konten yang hoax, mana enggak gitu. Verifikasi sih, cek dulu di media yang lebih kredibel, di media yang lebih besar gitu. Bener nggak sih ini gitu? Kita banyak baca juga ya, terutama kalau kita udah punya pemahaman tentang hak asasi manusia, bahwa semua orang punya hak dan akses yang sama terhadap apapun di Indonesia, bahwa kita harusnya memang menghargai hak tiap orang dalam menjalankan kepercayaannya, dalam mengamini orientasi seksualnya, dalam bebas menunjukkan ekspresi gendernya misalnya, dan bebas merasa aman di Indonesia terutama. Itu akan menjadikan kita pribadi yang lebih berhati-hati sih dalam menerima
konten apapun, baik dari sosial media maupun media mainstream. Ya, itu tadi cara mengatasi masalah hoax, mulai dari tidak menjadi penyebar hoax, sharing sebelum sharing. Ada satu lagi sih Lutfi, mungkin yang bisa kita lakukan. Kalau tadi kan mungkin efeknya cuman dikit, kayak kecil lah gitu misalnya ya. Kayak misalnya gini, kita tuh menjadi penerima gitu, tapi kita bisa juga menjadi yang memberi gitu loh, Vi. Jadi kita menjadi pembuat konten. Kalau misalnya orang-orang tuh suka ngomong gini kan, ya gimana? Aku nggak nerima banyak konten baik karena yang berselebaran di sosial mediaku tuh ya memang jelek-jelek semua gitu. Padahal sebenarnya bisa jadi itu terjadi karena dia tidak pernah nge-like konten baik gitu misalnya. Karena ada algoritma gitu, ada teknologi internet yang dia ngaruh terhadap apa yang paling sering kita hadapi gitu. Jadi kalau kita sekali aja ngeklik hoax, nge-like konten hoax misalnya gitu, itu kan bakal datang ke kita gitu kan. Itu maksudnya itu hal yang kita mungkin nggak sadari gitu loh. Nah jadi kalau misalnya kita mulai nge-share konten-konten yang baik gitu, misalnya yang menyatakan ini hoax loh gitu, atau kita rajin nge-share konten-konten keberagaman, konten-konten positif, cerita-cerita baik di keseharian masyarakat, itu kan secara natural konten-konten yang masuk ke kita itu seperti itu gitu. Dan kita menurutku juga bisa memutus rantai hoax itu dengan menjadi pembuat konten gitu. Ya udah kan teman-teman sekarang kreatif banget ya, terutama teman-teman muda pengguna aktif sosial media ini kan semuanya pada kreatif gitu. Main TikTok-nya jago-jago, buat video reels-nya jago-jago, buat YouTube aja jago-jago gitu. Kayak semua orang sekarang bisa jadi konten kreator gitu. Kenapa enggak konten sehari-harinya itu lebih dibuat berisi gitu tentang hoax misalnya, atau enggak pun harus spesifik hoax ya Luffy, tapi tentang nilai-nilai baik yang mereka temukan sehari-hari. Misalnya kalau kayak bagaimana memberi ruang aman untuk teman-teman perempuan, bagaimana memberikan akses yang nyaman buat teman-teman difabel gitu. Cerita-cerita baik seperti itu kalau semakin banyak diproduksi di sosial media, semakin banyak disebar, semakin banyak dikonsumsi orang, mungkin secara algoritma juga akan lebih banyak diterima orang gitu. Jadi tidak hanya konten-konten hoax yang diterima banyak orang. Seperti itu sih Lutfi. Wah, Mafidowers, ternyata nge-like konten juga berpengaruh terhadap postingan yang kita dapat di medsos ya. Nah, Mbak, terima kasih atas sharing dan waktunya. Pasti Mbak Yuni juga lagi sibuk-sibuknya, di sejuk juga. Enggak lah, buat Lutfi dan teman-teman Mafidowers apa yang tidak. Oke. Nah, sangat bermanfaat sekali ilmu-ilmunya, Mbak. Terima kasih banget tentang praktek keberagaman. Semoga bahasan kita kali ini juga dapat menambah wawasan para Mafindowers di rumah, dimanapun berada, akan pentingnya meningkatkan literasi diri agar tidak mudah terpapar hoax. Nah, Mafindowers juga bisa komen di bawah tentang pendapat atau tanggapan kalian terkait konten BDS ini. Nah, dan juga konten-konten seperti apa sih yang Mafindowers pengen untuk dibahas di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube Mafindowers untuk konten edukatif yang seru lainnya. Dengan ini, saya Lutfi Hoktari Jasmine dan Mbak Yuni pamit undur diri. Sampai jumpa di episode BDS selanjutnya. Terima kasih Mbak Yuni. Terima kasih Lutfi. Terima kasih juga buat teman-teman. Sampai ketemu lagi. Ketemu lagi, Mbak. Semoga bermanfaat obrolan kita hari ini. Amin.